Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mau menjelaskan terkait lanjutannya materi kita yang kemarin ya. Kemarin materi untuk logika dan himpunan, kemarin kita bahas kata hubung ya. Kemarin masih sampai implikasi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kata hubung bagian yang kedua. Kemarin kata hubung itu ada apa saja? Ada negasinya ya, kemudian ada disjungsi, ada konjungsi, ada implikasi, sekarang yang lanjutannya. Oke. Sebelum ke sana kita bahas sedikit tentang lanjutan dari implikasi. Implikasi kemarin jika maka ya, bentuknya lambangnya seperti ini, ada panah ya. Nah, sekarang kita akan membahas converse, inverse, dan kontraposisi. Kalau saya punya implikasi itu jika P maka Q, maka converse itu dilambangkan dibalik. Jika Q maka P. Sedangkan inverse dari implikasi itu adalah negasi. Jika tidak P maka tidak Q. Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan kontraposisi itu adalah jika tidak Q, maka tidak P. Pahami? Jadi kalau converse itu implikasi dibalik. Jadi kan P implikasinya kan jika P maka Q, maka di sini jika Q maka P. Sedangkan kalau inverse dikasih negasi. Jadi jika tidak P maka tidak Q. Sedangkan kontraposisinya itu adalah converse dikasih negasi. Jadi jika tidak Q maka tidak P. Contoh. Sudah punya implikasinya, jika kamu rajin belajar, maka kamu lulus. Jadi implikasinya, jika kamu rajin belajar, maka kamu lulus. Berarti P-nya apa? P-nya kamu rajin belajar, Q-nya kamu lulus. Maka bentuk converse-nya akan menjadi, oh converse. Converse itu apa? Converse itu jika Q maka P. Maka menjadi, jika kamu lulus, maka kamu rajin belajar. Sedangkan inverse-nya, jika kamu tidak rajin belajar, maka kamu tidak lulus. Itu inverse-nya. P dan Q-nya dikasih negasi. Ya. Nah, sekarang untuk kontraposisinya, jika kamu tidak lulus, maka kamu itu tidak rajin belajar. Itu adalah kontraposisi. Ya. Sekarang bagaimana dengan tabel kebenarannya? Oke. Untuk tabel 1 perhatikan, di sini belum ada P, ada Q, tidak P, dan tidak Q. Di sini ada implikasi ya, jika P maka Q. Di sini ada converse. Q, jika Q maka P. Di sini ada inverse. Negasi P, jika tidak P maka tidak Q. Kalau di sini, jika tidak Q maka tidak P. Oke. Nanti tolong ini diisi ya. Nanti ini diisi. Tabel dilengkapi semuanya. Oke. Oke. Berdasarkan tabel tadi, berarti kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Berdasarkan tabel, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kalimat implikasi mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan converse? Nanti bisa dicek. Apakah yang terletak di kolom implikasi itu sama persis dengan yang ada di kolom converse? Kalau berarti sama, berarti memang pasti sama. Nah, kalau enggak, berarti ya jawab tidak. Gitu ya. Nanti dicek. Kemudian, kita lanjut ke bikondisional atau biimplikasi. Kalau tadi implikasi itu adalah jika P maka Q maka B. B itu 2. Jadi ada 2 implikasi yang digabung menjadi 1. Jadi jika P maka Q benar dan Q maka P itu juga benar dibalik-balik ya, maka dapat dibentuk biimplikasi, yaitu jika dan hanya jika. Jadi P jika dan hanya jika Q. Lambangnya panahnya 2 arah. Kalau tadi implikasi hanya 1 arah, kalau biimplikasi lambangnya 2 arah. Jadi penggabungan dari 2 implikasi. Ya. Jadi kalau jika P maka Q-nya benar dan jika Q maka P-nya benar, maka biimplikasinya adalah bernilai benar juga. Sekarang perhatikan yang poin kedua, jika ada P itu ada panah 2 arah Q, itu bacanya P jika dan hanya jika Q. Biasanya dilambangkan P JHJ ya, JHJ itu jika dan hanya jika, atau bisa juga bila dan hanya bila BHB.
Atau bisa juga jika P maka Q dan jika Q maka P. Itu. Bisa juga diartikan P ekuivalen dengan Q. Ekuivalen berarti sama ya, ekuivalen dengan Q. Atau bisa juga diartikan P itu syarat perlu dan juga syarat cukup Q. Atau dibalik, Q itu syarat perlu dan syarat cukup P. Ini cara bacanya banyak ya. Oke. Sama kayak tadi, nanti silakan dicoba diisi, dilengkapi tabel 2. Ini tabel kebenaran biimplikasi. Oke, untuk negasi. Negasi dari negasi P, dimen itu negasi ya. Jadi bentuknya adalah P, misalkan seperti ini. Negasi dari negasi P itu adalah P sendiri, ya. Kemudian negasi dari P dan Q dijabarkan di negasi P, tapi di sini dibalik, asalnya dan menjadi atau. Jadi negasi P atau negasi Q, tidak P atau tidak Q. Sedangkan negasi dari P atau Q itu dibalik juga, tidak P dan, asalnya atau menjadi dan tidak Q. Ya. Sedangkan negasi dari jika P maka Q bentuknya adalah P dan tidak Q. Seperti yang kemarin kita bahas, kalau P, jika P dan Q itu P itu terjadi. Kalau P terjadi, maka Q harus terjadi. Seandainya Q tidak terjadi, salah. Tapi kalau misalkan dibalik, P tidak terjadi, tapi Q terjadi, ya tidak masalah. Ya, misalkan jika hujan saya bawa payung, ya kemarin bebas Wilda ya. Jika hujan saya bawa payung. Ternyata hujan, maka saya harus bawa payung. Kalau hujan tapi saya nggak bawa payung, berarti itu menyalahi aturan yang ada. Ya, tapi jika tidak hujan, tapi saya mau bawa payung, betul? Betul, nggak apa-apa, boleh. Itu ya, itu kemarin kita bahas, yang kita diskusikan. Nah, sedangkan negasi, jadi untuk yang poin 1, 2, 3, 4, poin 4 ini negasi dari jika P maka Q adalah P itu terjadi, negasinya ya, P terjadi dan Q tidak terjadi. Nah, itu adalah negasinya. Ya, berarti kan salah ya. Oke, sekarang negasi dari jika dan hanya jika. P jika dan hanya jika Q apa? Nah, ini kita bentuk seperti ini. Kita tadi tahu jika dan jika itu adalah dua gabungan implikasi ya, sehingga jika P maka Q dan jika Q maka P kita gabung. Kemudian kita negasikan, karena tadi kalau dinegasikan itu asalnya dan menjadi atau, sehingga untuk yang poin 2 ini dibalik ya. Jadi ini ada kurungnya, negasi dari P jika P dan Q, kemudian dan jika Q dan P. Kemudian kita negasikan, negasi ini atau negasi ini. Kita distribusikan ya. Nah, dari atas kita tahu bahwa negasi dari jika P maka Q apa P dan tidak Q. Kemudian sama, nah negasinya dari ini Q dan tidak P. Jadi negasi dari P jika dan hanya jika Q adalah P dan tidak Q atau Q dan tidak P. Bisa dipahami? Oke, silakan difahami dulu. Untuk nanti, pertemuan nanti, silakan nanti dibentuk kelompok ya. Silakan dibentuk kelompok. Satu kelompok itu ada terdiri dari 3 anak. Ya, terdiri dari 3 anak. Kemudian yang pertama nanti kalian silakan ini dibahas, dikumpulkan ya, ditaruh di buku. Kemudian ini juga. Kemudian tabel kedua. Ya. Silakan nanti ditaruh di buku. Kemudian ya, Bu Ita kasih tugas lagi, ini silakan dikerjakan. Ya. Oke. Nanti ini dilihatnya nanti saja. Itu nanti tugas kelompok. Jadi di sini ada 5 soal ditambah tadi 3 ya. Jadi ada 7 soal. Ya.
besok silakan dikumpulkan di Google Classroom. Mengumpulkannya besok, ya. Hari ini harus dikerjakan, ya. Ngumpulkannya adalah besok pagi jam 8, ya. Jadi besok pagi silakan dikumpulkan maksimal jam 8 pagi. Jadi hari ini silakan dikerjakan hari ini. Oke, nanti terserah tempatnya kalian di mana, tapi harus absen dulu, kemudian silakan berpencar berdiskusi, ya. Kalau misalkan kita pakai online, nanti kalian akan diskusinya sulit, ya. Jadi kalian tetap offline, diskusi terserah mau di mana. Bisa dipahami? Oke, sama kayak kemarin, kita pengen selain mengumpulkan bentuk PDF, ya, di-scan juga kita pengen kalian bisa menjelaskan. Jadi tetap pakai rekaman suara, PPT dan rekaman suara. Untuk yang menjelaskannya cukup yang ini saja, 1, 2, 3, 4. Yang pertama tadi yang tabel-tabel enggak usah. Yang tabel-tabel itu cukup dikumpulkan di PDF, ya. Sedangkan yang 1, 2, 3 Bulta pengen menjelaskan. Kenapa Bulta pengen kalian belajar menjelaskan? Supaya terbiasa, ya. Jadi kita bisa menjelaskan. Ingat, menjelaskan bukan membaca. Kalau menjelaskan itu berdasarkan apa yang kalian pahami diomongkan, bukan membaca. Gitu ya. Oke. Selamat bekerja. Udah akhir ya. Nanti kalau ada kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.